Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Hi again. Now we are going study about English. In this video, we are going specially discuss about expression of prohibition. Ungkapan untuk menyatakan sebuah larangan. You know that prohibition is used to ask someone not to do something. I repeat, prohibition is used to ask someone not to do something. Prohibition digunakan, kita tulis dulu judulnya. Prohibition. Prohibition is used to ask someone to not to do something. Digunakan untuk meminta seseorang tidak melakukan apa-apa. Jika kita meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, ini bahasa Indonesia it mean larangan. Larangan. Nah, ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini about how we produce a sentence prohibition in English. Bagaimana kita menghasilkan sebuah kalimat larangan dalam bahasa Inggris. Okay, let's start. Focus. Listen up. In English, there are some ways to produce prohibition. The first one is, dalam bahasa Inggris ada beberapa cara, ada beberapa jalan untuk membuat kalimat larangan. Yang pertama adalah dikenal dengan verbal prohibition. Karena tidak muat, Bapak singkat aja. Verbal prohibition. What is verbal prohibition? Oh ya, sorry, ada lupa. Ini ada sedikit, Bapak ulangi. Untuk prohibition, kalimat larangan ini, ciri utama yang digunakan dalam kalimat ini adalah kalimat don't. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya jangan, do not, atau bisa disingkat menjadi don't. Nanti penulisannya Bapak akan selalu menggunakan don't aja ya. Do not atau don't itu maknanya jangan. Atau nanti akan Bapak jelaskan juga bisa menggunakan kata no. Nah, atau tidak dalam artian bahasa Indonesia. Yuk kita mulai. Kita ulangi, tadi ada terlewatkan. Number one, the way how to produce expression of prohibition. Pertama yang disebut kita kenal dengan sebutan verbal prohibition. Karena nggak muat, Bapak singkat aja. Verbal pro. Ciri kalimat verbal prohibition ini is there are verb inside the lexical meaningnya. Ada sebuah kata kerja dalam makna atau kata yang diucapkannya atau yang dibuatnya. For example, contoh number 1 Bapak tulis don't. Jangan. Jangan apa? Apa yang ingin kita larang? Jangan lari. Misalkan ada anak-anak kecil yang sedang berlari, maka kita perintahkan don't run. Run is a verb. Run is a verb. Run adalah sebuah kata kerja. Makanya di sini judul pertamanya dikenal dengan verbal verb prohibition. Larangan yang secara lexical meaningnya terdapat kata kerja verb di dalamnya. Oke, berikutnya. Don't
Misalnya apa? Kata kerja lainnya. Don't cry. Jangan menangis. Satu lagi deh. What is that? Don't eat. Jangan makan. Oke, perhatikan my students, anak-anakku. Perhatikan apa yang Bapak akan tulis ini. Jika dua kalimat ini Bapak pisahkan seperti ini, maka akan kita temukan bahwasannya verbal prohibition itu formulasinya terdiri dari kalimat do not atau kita singkat don't diikuti dengan kata kerja. Nah, ini adalah cara mudah kalian untuk mengingat formula atau rumus verbal prohibition. Don't plus verb. Oke, next. Bagian yang kedua adalah nominal prohibition. Second one, nominal prohibition. Karena nggak muat, Bapak singkat aja. What is nominal prohibition? Nominal prohibition is a sentence of prohibition which use be after do not, that you have to place a complement in the end. I repeat, nominal prohibition is a sentence of prohibition which use be after do not, that you have to place a complement in the end. Nominal prohibition adalah sebuah kalimat larangan yang mana kamu harus menggunakan be setelah, after, use be after do not, dan pada bagian akhir that you have to place, kamu harus menempatkan a complement, sebuah kalimat pelengkap di bagian akhir. Bagaimana untuk memahaminya? Perhatikan penjelasan berikut ini. For example, do atau don't. Oke. Tadi disampaikan menggunakan be setelah don't. Berarti don't be. What is that? Bisa kita ambil contoh, don't be lazy. Oke, look at this. Don't be lazy. Nah, rumusannya adalah setelah penggunaan don't, do not, menggunakan be, lalu kalimat pelengkapnya. Kalimat pelengkap ini biasanya lebih banyak menggunakan kata sifat. Don't be lazy. Next, contoh berikutnya. Don't be jealous. Don't be Don't be jealous. Kurang A. Jangan cemburu. Cemburu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Nah, sekarang coba fokus untuk lebih mudah memahaminya. Perhatikan, jika kalimat ini Bapak bagi menjadi beberapa bagian, perhatikan ini, maka kita akan temukan bahwasannya kalimat ini dibangun dari kata don't, plus be plus complement.
Complement itu adalah kalimat pelengkap atau biasa juga diisi dengan menggunakan adjektif, kata sifat. Ini adalah formula untuk memudahkan kamu mengingat how to produce nominal prohibition. Oke, fokus anak-anak, baru 2 yang Bapak sampaikan. Nah, dari 2 ini, yang pertama apa tadi? Bapak ulangi sedikit ya. Yang pertama itu adalah verbal prohibition, di mana di dalam lexical meaningnya dimasukkan kata kerja. Don't run, don't cry, don't eat, don't plus verb 1. Don't plus verb. Kata kerja yang sebelumnya ditambahkan don't atau larangan. Don't run, jangan lari. Don't cry, jangan menangis. Don't eat, jangan makan. Sedangkan number 2 is nominal prohibition. Don't be lazy. Don't be jealous. Jangan malas. Jangan cemburu. Ini lebih ke atau bukan kata kerja, maka untuk membantu menggunakan ciri khususnya menggunakan kalimat atau tambahan be. Rumusannya don't be complement atau don't be adjective. Oke. Dari 2 cara tersebut bisa kita gunakan cara lain, yaitu yang tadi Bapak sampaikan di atas adalah dengan menggunakan kata no. Namun dalam penulisan no perlu diperhatikan setelah no harus biasanya diikuti oleh kata kerja yang berakhiran i. Nah, ini formulanya akan Bapak kasih contoh. Yang pertama adalah no, kita ganti warna. No, apa kata kerja yang berakhiran ing? Jangan atau larangan nih ya, karena masih sifat larangan. Jangan curang, jangan menyontek, don't cheating. Oke. Terus berikutnya contoh no climbing. Jangan memanjat. Itu C ya, CLI. Bukan D. No climbing artinya dilarang memanjat. No cheating, dilarang curang, dilarang nyontek. No littering, dilarang nyampah. Oke, ini adalah cara berikutnya mengungkapkan ekspresi larangan, expression of prohibition. Bapak ulangi, untuk sementara ini ada 3 yang sudah Bapak jelaskan. Verbal prohibition, nominal prohibition, dan no plus verb ing. Perhatikan berikutnya karena masih ada yang lainnya, yaitu dengan cara menggunakan mas. Di pertemuan sebelumnya nanti akan Bapak kasih link videonya di deskripsi terkait tentang keharusan mas. Nah, dalam ekspresi larangan ini ada yang disebut heavy prohibition, ada larangan yang sifatnya kuat, yang sifatnya berat gitu. Nah, penggunaan penjelasan tentang mas ini, apa bedanya mas sama have to, nanti Bapak berikan video link penjelasannya di deskripsi, kalian lihat sendiri bahwa mas ini secara singkat akan Bapak jelaskan harus digunakan jika perintahnya itu sangat kuat. Begitu juga dengan larangan, ketika ada must, not, must plus not, maka ini dimaksudnya adalah perintah larangannya itu sangat kuat.
Ini karena masuk formula akan Bapak tandai warna biru. Must not. Perintah larangannya sangat kuat. For example, you must not give up. You must not. Dalam hal ini bisa ditulis seperti ini dengan cara baca mustn't. You mustn't give up. Apa itu give up? Menyerah. Kamu nggak harus menyerah. Berarti ada sebuah larangan yang sangat kuat. Jadi artinya dia terus tetap semangat. You must not be late. You mustn't. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di atas, penggunaan be digunakan ketika setelah kata be adalah kata sifat atau komplement. Late, kamu tidak harus terlambat. Ini adalah keharusan untuk melakukan hal yang dimaksud dengan sungguh-sungguh. Maksudnya ada heavy prohibition, ada hal-hal yang sangat kuat untuk tidak melakukan itu. You mustn't give up. Kamu tidak harus menyerah. Jadi ada keinginan yang sangat kuat agar dia terus berjuang. Ini penggunaan prohibition dengan metode atau teknik must not. Jadi harus dipahami maknanya ya. Yang ingin ditekankan di sini adalah makna psikologisnya. Ternyata must itu digunakan untuk larangan yang sangat berat. Maksudnya yang benar-benar nggak boleh deh gitu. Must not. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi prohibition ini. Nanti kalian akan terus berlatih cara menggunakannya. Untuk tugasnya atau untuk cara melatih kalian nanti akan Bapak sampaikan di grup WhatsApp pembelajaran kita. Nanti setelah video ini kita akan kembali ke grup WhatsApp untuk menerima latihan-latihan soal, atau jika ada yang ingin ditanyakan silakan kembali di dalam grup WhatsApp. Thank you for me. Thank you for your attention. I think enough for explaining about expression of prohibition. See you again. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.